Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Saya adalah Ahmad Gian Tristanto RN dari Manajemen Pendidikan Islam. Oke, di sini langsung saja kita akan membahas tentang tujuan dan dasar pengembangan profesi dalam Islam. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian profesi. Pengertian profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus, artinya pekerjaan menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Dalam KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Secara terminolog, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Itu adanya persyaratan pengetahuan yang teoritis. Pengertian profesi menurut Gile dan Eklund. Profesi sebagai usaha manusia pada suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman sebagai pelakunya dan diperlukan oleh masyarakat. Nah, itu adalah pengertian profesi dari Gile dan Eklund. Nah, dari pengertian tadi kita dapat menemukan beberapa aspek tertentu, yaitu satu, profesi itu harus berilmu pengetahuan tertentu, jadi nggak boleh semuanya kita ambil. Terus yang kedua, menerapkan kemampuan dan kecakapannya. Yang ketiga, ada kaitannya dengan kepentingan umum. Oke. Selanjutnya, kriteria yang harus dipenuhi agar pekerjaan tersebut dapat dikatakan profesi menurut Syafruddin Nurdi. Yang pertama, berperilaku pamong, otonomi, pengetahuan dan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, kode etik, dan kebakuan yang universal. Selanjutnya, ada pengabdian, panggilan hidup yang sepenuh waktu, klien, dan juga bertanggung jawab. Oke, lanjut kita ke pengembangan profesi. Dalam KBBI, pengembangan berarti proses atau cara perbuatan yang mengembangkan. Secara istilah, pengembangan berarti kegiatan yang menghasilkan cara atau alat baru, di mana bersamaan dengan menghasilkan cara dan alat baru itu dilakukanlah penilaian dan penyempurnaan hingga cara atau alat tersebut bisa digunakan seterusnya. Nah, kita di sini akan lebih mengembangkan ke profesi kependidikan. Pengembangan profesi khususnya kependidikan merupakan kegiatan yang sangat penting. Profesi pendidikan itu contohnya ya seperti guru, merupakan komponen yang sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Para tenaga kependidikan diharapkan mampu mempunyai sikap yang terampil, cermat, dan berpengetahuan luas. Meningkatnya kualitas guru sama dengan meningkatnya pendidikan di Indonesia. Sekolah di Indonesia akan bermutu jika gurunya profesional. Terus apa sih fokus pengembangan kependidikan? Yang pertama itu fokusnya kompetensi pedagogi, yang artinya kompetensi ini mengacu pada bagaimana kita memahami peserta didik secara mendalam dan kemampuan merancang serta mengevaluasi segala kegiatan pembelajaran guna perbaikan kualitas program pendidikan. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, dalam kompetensi ini menekankan kepada tenaga kependidikan agar mempunyai kepribadian sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan agama, arif, berwibawa agar menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian kompetensi sosial. Jadi para tenaga kependidikan diharapkan mampu berkomunikasi dan bergaul dengan baik dengan peserta didik, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif.
Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini menekankan kepada tenaga kependidikan untuk menguasai materi, ajar, serta substansi yang terkait dengan bidang studinya sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Memahami. Selanjutnya ya masuk ke materi utama kita, dasar dan tujuan pengembangan profesi dalam Islam. Dasar pengembangan profesi dalam Islam terdapat pada surat Al-Isra ayat 84. Kemudian tujuannya ada di Al-Isra ayat 7. Dasar pengembangan profesi dalam Islam. Seperti yang saya katakan tadi, dasar pengembangan profesi dalam Islam terdapat pada surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi, tiap-tiap orang berbuat untuk keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Hamka menjelaskan bahwa syakilah yang terdapat pada ayat di atas diartikan bawaan atau bakat. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa tiap-tiap manusia itu ada pembawaannya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masih dalam rahim ibu. Jadi kita sebagai muslim harus mengetahui potensi yang ada dalam diri kita lalu mengembangkannya dengan maksimal. Kemudian setelah memahami potensi diri, selanjutnya adalah membangun harga diri. Kunci untuk membangun harga diri adalah dengan memiliki karakter izzah. Izzah diartikan dari membangun harga diri seorang akan melahirkan sikap dan tingkah laku yang mandiri dan tidak mau diperintahkan untuk berbuat kerusakan, serta mempunyai kreativitas, keyakinan, dan agresif dalam mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan profesi dalam Islam. Ada pada surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada pertama kali, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, dari poin tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika kita bekerja, kita harus ikhlas dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada klien. Ketika kita ikhlas bukan berarti kita tidak menerima imbalan, karena imbalan itu termasuk hak kita. Ikhlas di sini yaitu lapang dada ketika kita menerima komplain atau masalah dari klien, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jika kita bijak, maka kita akan menjadikan komplain itu menjadi evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa.